Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Grace Duyana Silolongan dengan NIM 2021 0302 004. Berikut saya akan menjelaskan mengenai proposal saya dengan judul Klasifikasi Penyakit Hipertensi Menggunakan Algoritma Net Bias di Rumah Sakit Undata Palu. Latar belakang. Hipertensi adalah ketika tekanan darah seseorang melampaui batas normal, biasanya di atas 130/80 mmHg. Ini terjadi saat darah memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah selama kontraksi dan relaksasi jantung. Salah satu teknik yang sering digunakan dalam data mining adalah naive Bayes. Algoritma naive Bayes adalah algoritma pembelajaran untuk masalah klasifikasi yang terutama digunakan untuk klasifikasi teks yang melibatkan kumpulan data pelatihan berdimensi tinggi. Klasifikasi menggunakan naive Bayes dapat menghasilkan akurasi tinggi dan cepat ketika diaplikasikan pada data yang benar serta mudah dalam penerapannya. Berdasarkan pernyataan yang ada, maka dari itu penulis ingin membuat sistem dengan judul Klasifikasi Penyakit Hipertensi menggunakan algoritma naive Bayes di Rumah Sakit Undata Palu. Pemanfaatan sistem ini membantu rumah sakit untuk menentukan pasien yang terkena penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, atau tekanan darah rendah. Rumusan masalah, bagaimana algoritma naive Bayes dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan jenis penyakit hipertensi pada data yang didapatkan pada rumah sakit Undata? Batasan masalahnya membuat sistem klasifikasi penyakit hipertensi dengan menggunakan metode naive Bayes. Yang kedua, sistem dibangun menggunakan website. Tujuan penelitiannya mengetahui tingkat akurasi dari algoritma naive Bayes dalam melakukan klasifikasi terhadap penyakit hipertensi. Kedua, membuat aplikasi berbasis web menggunakan metode naive Bayes. Manfaat penelitian. Manfaat teoretik bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikan apa yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. Kedua, dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama dalam penelitiannya. Kemudian manfaat aplikatifnya untuk dapat mengetahui jenis penyakit hipertensi secara dini sehingga dapat melakukan langkah-langkah kerja lebih cepat untuk melakukan penanggulangan penyakit hipertensi. Kedua, untuk mengetahui nilai akurasi menggunakan algoritma naive Bayes. Tinjauan pustaka, implementasi algoritma Cummins untuk klasterisasi pasien hipertensi berdasarkan karakteristik pasien yang dilakukan oleh Saipul Kyorom, Ahmad Fakih, dan Gift Hera Dwi Lestari diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan data pasien hipertensi menggunakan algoritma Cummins yang diaplikasikan pada data rekam medis sebanyak 1.000 data selama 1 bulan di Puskesmas Raja Polah, Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan algoritma Cummins dalam mengidentifikasi kelompok risiko hipertensi. Penulis menyarankan agar petugas kesehatan memberikan perhatian lebih kepada pasien lanjut usia dan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan KDD atau Knowledge Discovery in Database. Landasan teori, hipertensi adalah kondisi kronis yang tersebar luas di seluruh dunia dan merupakan faktor risiko utama bagi penyakit kardiovaskular. Penyebab utamanya melibatkan faktor genetika, perilaku, dan gaya hidup.
Klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Kerangka pikirnya, karena meningkatnya pasien hipertensi di Rumah Sakit Undata Palu, maka diperlukan klasifikasi penyakit hipertensi dan kami menggunakan algoritma Naive Bayes. Teorinya ada data mining, klasifikasi, dan Naive Bayes. Alat dan bahannya ada laptop, database, data pasien dari Rumah Sakit Undata Palu. Dan kesimpulannya dari klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan algoritma NFS. Desain penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kuantitatif. Tipe penelitiannya digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian prediktif. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian adalah pasien hipertensi yang ada di Rumah Sakit Undata Palu, Jalan Marta Dinata, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian waktu penelitian akan dilakukan mulai dari Maret 2025 hingga Juli 2025. Populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pasien hipertensi di Rumah Sakit Undata Palu. Sampelnya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini sampel ditentukan berdasarkan teknik pengambilan sampel yang telah dilakukan. Jenis dan sumber data, data primer. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer yang berasal dari Rumah Sakit Undata Palu. Kemudian data sekunder berasal dari data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber baik pada objek penelitian maupun dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian klasifikasi penyakit hipertensi menggunakan algoritma Bayes. Teknik pengumpulan data ada dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisanya yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Unified Modeling Language atau UML. Metode pengembangan sistem menggunakan Extreme Programming adalah bagian dari pendekatan Eagle Develop yang fokusnya pada proses coding atau pengkodean, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang penting pada tahapan software develop. Adapun penjelasan tahapan pada metode Extreme Programming atau XP sebagai berikut. Ada planning, design, coding, dan testing. Berikut alur penelitian. Kita mulai pertama mengidentifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan data, perancangan sistem, penginputan data, dan pengujian sistem. Jika sistem dapat berjalan dengan baik, maka kesimpulannya akan keluar lalu selesai. Tetapi jika tidak, kita perlu pengumpulan data terlebih dahulu lagi, kemudian perancangan sistem, penginputan data, pengujian, dan kesimpulan lalu selesai. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah tahapan awal di mana penulis mencari gambaran masalah dan mempelajarinya. Pada proses ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak Rumah Sakit Undata Palu terkait permasalahan dan studi literatur. Outputnya, penulis dapat mendapatkan gambaran dari masalah yang akan diteliti berdasarkan hasil dari identifikasi masalah yang telah dilakukan. Perumusan masalahnya, pada tahap ini penulis mencari sebuah jurnal yang membahas terkait permasalahan yang diangkat dan melihat gambaran solusi dan capaian yang ada pada penelitian tersebut. Pengumpulan data, dalam pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak yang berkaitan dengan Rumah Sakit Undata Palu. Perancangan sistem. Pada tahapan ini, penulis membuat perancangan sistem yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan apa yang telah dikumpulkan. Outputnya, penulis dapat mengcoding atau membuat sebuah rancangan sistem yang telah digunakan untuk penyakit hipertensi. Adapun flowchart sistem yang dibuat dapat dilihat di gambar 3.3. Pertama, memasukkan data, kita mulai, kemudian masukkan data training, data testing, hasil klasifikasi dengan F bias, kemudian hasil klasifikasinya, dan selesai. Kemudian masuk penginputan data. Pada tahapan ini, penulis melakukan sebuah penginputan data untuk ditambahkan ke dalam sistem. Dengan memasukkan data ke dalam sistem, outputnya sistem mampu menganalisa dan membedakan yang terkena penyakit hipertensi. Kemudian kita akan melakukan pengujian sistem. Pengujian sistem merupakan tahapan di mana sistem yang telah dibuat, diuji dan diketahui apakah sistem sudah berjalan dengan baik dengan yang dibutuhkan atau diharapkan, dan juga untuk mengetahui dan menemukan kesalahan-kesalahan yang ada. Put, rencana atau jadwal penelitian. Rencananya di bulan Maret minggu ke-1 akan studi literatur, minggu kedua pengumpulan data, minggu ketiga pre-processing, minggu keempat dan minggu pertama di April ada perancangan sistem, kemudian minggu pertama dan kedua di bulan April akan melakukan pembuatan aplikasi, kemudian memasukkan data dari minggu ketiga April sampai minggu kedua Mei, kemudian pengujian dan analisis di minggu ketiga Mei, dan kesimpulan akan di bulan Mei akhir. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.